Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Soeharto. Saya akan membawakan sebuah tugas dari ujian tengah semester untuk mata kuliah bisnis elektronik. Saya akan membawakan materi yang pertama, materi ke pertama sampai ke materi 7. Yang pertama, awal lahirnya bisnis elektronik. Yang pertama, tahun 1970, aplikasi e-bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer (EFT). Diketemukannya Electronic Data Interchange yang digunakan untuk mentransfer dan secara rutin secara dokumentasi sampai data transaksi keuangan. Nah, untuk yang ekonomi digital, e-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Untuk materi yang selanjutnya, yang tahapan pembangunan e-bisnis. Nah, dari pembangunan e-bisnis adalah ada visi dan prospek membangun e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman itu yang menjadi landasan dalam membangun sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu akan sulit bertahan. Untuk adapun visi yang harus dimiliki oleh organisasi, yaitu ada 4. Yang pertama, adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dan konsumen. Yang kedua, pembangunan jaringan komunitas. Yang ketiga, perluasan pasar. Dan keempat, masuk era globalisasi. Nah, dari tahap-tahap pembangunan sistem e-bisnis ini tentu dibutuhkan tahapan-tahapan yang menjadi landasan dibangunnya sistem tersebut. Nah, ada tahapan-tahapannya juga. Yang pertama, membangun halaman web untuk jalin komunikasi dengan keluarga, teman, maupun yang lainnya. Yang kedua, membangun sistem informasi. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi yang bersifat inter platform. Mungkin ini untuk materi yang ketiga. Untuk materi yang ketiga, merancang sistem e-bisnisnya. Nah, merancang dari ini, penggunaan teknologi dalam e-bisnis bertujuan untuk pertama, redefine bisnis. Yang kedua, mengubah sudut pandang. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Dan keempat, meningkatkan kecepatan bisnis, menyederhanakan interaksi, meningkatkan harapan pelanggan. Perencanaan keberhasilan e-bisnis ini mungkin ada banyak ya. Yang pertama, design, discuss, deliver, design, determine, define, develop, dan diagnose. Kalau misalkan satu-satu dari itu harus saya jelasin sih makin tambah waktu. Di materi tersebut ada ya. Nah, untuk materi keempatnya, yaitu strategi bisnis. Nah, strategi bisnis dan manajemen strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Terus, tingkatan strategi ini dibagi menjadi yang pertama, tingkat korporasi strategi perusahaan. Yang kedua, tingkat multidivisi, merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk. Yang ketiga, tingkat fungsional,
optimalisasi. Yang keempat, tingkat operasional merupakan strategi yang menjalankan implementasi operasional perusahaan. Dari manajemen strategi itu, yang pertama berorientasi masa depan, yang kedua berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks, yang ketiga kebutuhan dan kejelasan tugas, yang keempat proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya, yang kelima ada target waktu yang jelas, dan keenam memerlukan perhatian khusus pada manajemen puncak. Mohon maaf, ini lagi ada hujan di luar, mungkin suaranya akan masuk ke dalam pembuatan video ini. Ini yang dari pertemuan kelima, yaitu evolusi bisnis. Nah, evolusi ini menurut London ada 3 fase perkembangan dalam dunia bisnis, yaitu fase inovasi, fase konsolidasi, dan fase reinvestasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang satu, fase inovasi dari tahun 1995 sampai 2000-an. Yang ketiga, fase konsolidasi 2001 sampai 2006. Yang ketiga, fase reinvensi 2006 sampai sekarang. Nah, alasan dari evolusi, seiring perkembangan teknologi, bisnis juga ikut berkembang dari bisnis tradisional menjadi bisnis, bahkan sendiri juga mengalami evolusi sering meningkatnya pangsa pasar dan perubahan perilaku konsumen. Nah, alasan-alasan terjadinya perubahan evolusi bisnis ini, yang pertama sangat berhati-hati, yang kedua risiko lebih kecil, ketiga benar-benar memberikan value kepada konsumen. Mungkin ini untuk materi yang ke-6. Nah, materi yang ini adalah basis to customer. Nah, dari definisinya, merupakan transaksi retail dengan pembeli individual. Sedangkan menurut Onoway Purbo, B2C juga dapat diartikan mekanisme toko online, electronic shopping mall, yaitu transaksi antara immersion dengan e-customer. Mungkin itu cukup kayak bisnis dari Bukalapak, Gojek, Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Karena ya dari bisnis itu pun menjadi pesat. Sekarang mall-mall pun juga ya ikut juga, serta kayak Lotte-Mart membuka online juga. Sekarang makin banyak konsumsi publik untuk melakukan transaksi online, karena kan ya mudah, efisien, sangat enak gitu, banyak promonya juga, makin untung untuk konsumen sama penjual, saling menguntungkan. Nah, dari materi ke-7, e-government. Ini government kayak pemerintah ya, tapi bukan ini. Jadi definisi e-government itu kayak beberapa instruksi, informasi, dan teknologi komunikasi suatu negara. Informasi yaitu merupakan kemunculan pada masyarakat, pengembangan yaitu situs pemerintah bertambah. Mungkin dari contohnya kayak Peduli Lindungi yang sekarang lagi yang sudah dipakai oleh puluhan juta masyarakat Indonesia. Sekolah elektronik yaitu e-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintah. Mungkin itu cukup video dari saya. Mohon maaf ada salah kata, dan mohon maaf juga ini sedang hujan, jadi suaranya agak masuk. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.